Ya itu silakan aja, mau percaya mau tidak itu urusan Bapak. Urusan saya adalah qaulan sadida, berkata dengan benar, apa adanya, jujur. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Lanjut. Jadi kalau kita bicara, sebetulnya kita sedang membuka aib kita. Kalau tidak bicara, seperti sekarang, ini aman. Tapi ketika bicara, nah itu akan nampak siapa diri kita. Kesombongan kita, ujubnya, riaknya, dengkinya. Alhamdulillah ya. Berbaik sangka. Jadi yang paling enak memang tidak bicara kecuali kalau yakin perkataannya itu baik, minimal seperti yang akan disampaikan ini ya. Kalau santri bagaimana perkataannya? BMT tenso vales, benar, manfaat, tak menyakiti, itu isinya. Caranya tenso vales, tenang, sopan, fasih, lembut, dan secukupnya. Ini rujukannya. Tadi sengaja dibuat ringkasan supaya lebih mudah dihafal. Yang pertama adalah qaulan sadida. Ini Al-Qur'annya surat keempat ayat 9. Boleh disiapkan Ustadz yang suaranya lebih bagus. Jadi yang pertama, kalau kita mau bicara menurut Al-Quran itu qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar, ya, perkataan yang tidak ada kebohongan, tidak ada ditambah-tambah, tidak ada dimodifikasi. Pokoknya niatnya benar, perkataannya benar, cara menyampaikannya juga benar. Kita tidak boleh bohong. Bohong kita itu diketahui oleh Allah. Orang percaya kepada kebohongan kita bukan karena kita jago berbohong. Orang masih percaya ke kita karena Allah belum membuka kebohongan kita. Allah tahu setiap dusta. Allah tahu setiap orang yang dilebih-lebihkan, dikurang-kurangin. Tidak ada gunanya sama sekali. Ketika Allah membuka kebohongan kita, jatuh diri kita. Kalau sudah terbuka kebohongan kita, nanti orang tidak percaya ke kita. Benar hadirin. Makanya kalau bicara tuh benar saja. Niatnya benar, perkataannya benar, cara menyampaikannya benar. Wah, kalau nanti begitu, nanti orang jadi ada yang tidak suka ke saya. Dengar hadirin, kita bicara tuh bukan supaya disukai orang. Kita bicara itu supaya disukai Allah. Yang membulak-balik hati orang itu adalah Allah. Kita tidak perlu bicara hebat dengan tujuan dikagumi orang dengan perkataan bohong. Tidak perlu. Tidak perlu. Apa adanya saja. Ya. Tolong ini rekan-rekan sekalian, adik-adik. Jadi kalau kita mau bicara yang lempeng, lurus, enak. Qaulan sadida itu adalah perkataan yang benar, jelas, jernih, terang, ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 juga disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 70, nanti bisa dibuka ya. Jadi orang yang qaulan sadida ini
orang itu tidak ragu dengan perkataan kita. Nabi Muhammad itu setiap berkata tuh terjamin kebenarannya. Tidak ada orang ragu. Kalau orang biasa berkata kaulan sadida, orang jadi mengerti, mudah mengerti. Tidak ada keraguan, orang jadi yakin karena perkataannya tidak mengada-ada. Ibu usia berapa? Sekitar 18 lebih. Ini nggak boleh begitu. Lebihnya berapa? 60 katanya. Atau ngomong 78 ya. Tapi kita tidak usah iseng segala ditanya. Nenek atau ibu umur berapa? Kalau tidak ada keperluan jangan nanya. Karena ada orang yang sensitif ditanya umur. Termasuk berat badan. Diem. Nggak usah. Ibu berapa kuintal? Nah kata-kata kuintal ini melukai. Karena kuintal dalam bayangannya karung. Tidak usah nanya yang tidak perlu. Tapi kalau pas ditanya oleh dokter, ibu berapa kilo? Ya 54. Tapi dokter udah mengukur sendiri. Ini 80. Bohong itu ya. Jangan bohong. Apa adanya. Enak hadirin sekalian. Kenapa? Karena kalau kita bohong, kita tidak akan tenang. Kalau berbohong otak ini ya seperti tawaf tapi lawan arus. Wah capek, berat, dan kita bakal gelisah. Kita bakal takut ketahuan. Makanya para pembohong itu nanti bakal bohong terus. Karena untuk menutupi kebohongan itu harus dengan bohong lain. Untuk ngebohong yang ini saja harus dijaga. Dijaganya dengan bohong. Nah bohong itu harus dijaga. Akhirnya bohong. Makanya seorang yang kadzib, pendusta, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan dia kepada kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Dan fujur yahdi ilan nar, mengantarkan ke neraka. Semua kebaikan itu diawali dari kejujuran. Maka agak susah bangsa kita akan menjadi bangsa yang cepat maju dan berjaya kalau kejujuran masih belum sesuatu yang jadi pilar. Repot. Karena kalau orang tidak jujur pasti akan berbuat buruk. Karena dari kejujuranlah akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surga. Jadi kalau orang mau baik, syarat pertamanya jujur. Perkataan tidak boleh bohong. Dan kita jujur bukan untuk dikagumi orang. Kita jujur, kenapa? Karena Allah suka kepada orang jujur. Misal ya, ini adik-adik sudah nikah. Mana, kok nggak ada makanan cuman segini? Ya Pak maaf, belanjanya sudah, uangnya sudah sangat terbatas. Gimana? Dikasih gaji tanggal 15 sudah habis. Dipakai apa saja? Kita bicara yang benar. Pakai belanja ini. Bohong. Saya tidak percaya. Ya. Saya berkata apa adanya. Bukan untuk dipercaya Bapak. Saya berkata apa adanya. Karena Allah suka kepada orang jujur. Enggak, itu mah ceramah si Agim. Saya juga udah dengar. Ya itu silakan aja. Mau percaya mau tidak itu urusan Bapak. Urusan saya adalah qaulan sadida. Berkata dengan benar. Apa adanya. Jujur. Mungkin kita jujur dan orang tetap tidak percaya. Tidak apa-apa. Tidak harus semua orang percaya ke kita. Yang penting itu kita jujur, berkata benar, enak, tenang hadirin. Dengernya aja enak, betul? Coba kalau mau belanja sama pedagang licik, pedagang jujur. Jujur.
Nih adik-adik nih, banyak santri akhwat, maukah punya suami yang rupawan? Mau. Nggak apa-apa, tidak dilarang mau. Ya, walaupun sebetulnya kalau suaminya terlalu ganteng katanya stres. Karena pasarannya tinggi ya, banyak peminat. Udah ganteng, pinter mau lebih keras ya. Udah ganteng, pinter, rezekinya banyak mau, tapi dia tidak jujur, tapi enggak cakep loh, tapi tukang bohong, mau tidak? Yang benar, tapi dia pinter loh, pinter ngebohong ya. Tapi dia banyak uangnya loh. Kalau nggak jujur dari mana itu? Makanya maaf, mari kita awali semua kebaikan kita dengan kejujuran. Qaulan sadida, berkata benar. Berkata yang jernih, jelas, bal, benar, akurat, lengkap. Ya.